tahu diri kau. Ya betul bang, betul. Pantasan suamimu lari karena begitu kau mulutmu. Gak bodoh Dengarkan. lagi. Dengarkan ya. Ini sudah baik-baik tapi mulut kalian tajam kali. Lalu sampai mereka di seberang danau di daerah orang Gerasa. Baru saja Yesus turun dari perahu. Datanglah seorang yang kerasukan setan dari kuburan menemui Yesus. Dan orang itu diam di sana dan tidak ada seorang pun lagi yang sanggup mengikatnya, sekalipun dengan rantai. Karena sudah sering dibelenggu di rantai, tetapi rantainya diputuskannya dan dibelenggu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup untuk menjinakkannya. Siang malam orang kerasukan setan ini berkeliaran di kuburan dan bukit-bukit sambil teriak-teriak dan memukuli dirinya dengan batu. Ketika ia melihat Yesus dari jauh, berlarilah orang kerasukan setan ini menemui Yesus lalu menyembah Yesus. Satu. Jadi siapa yang menyembah Yesus? Orang yang kerasukan setan. Nah, coba Anda lihat di data nomor 15-nya. Ketika mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk, sudah berpakaian dan sudah waras. Berarti tidak gila lagi kan? Enggak kemasukan roh jahat lagi kan? Orang tadinya yang kerasukan setan itu, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan kepada mereka tentang apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu, tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Pada waktu Yesus naik ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai Yesus. Jadi orang yang menyertai Yesus tidak lagi menyembah Yesus karena sudah waras. Itu dalil Bu ya, itu dalil. Apa Bang? Itu Haris. Jadi orang-orang yang masih menyembah Yesus hari ini adalah orang yang kerasukan setan. Betul. Oke? Itu orang kerasukan setan. Dan ini dalilnya. Sedikit. Ya silakan. Ini dalil. Ini dalil. Bentar, Makanya kalau kalian tuh, silakan. Jangan menggonggong kalau ditanya. Ya. Tadi Bu Darmi menuduh pakai Al-Quran kita orang gila, padahal itu tuduhan orang kafir kepada Nabi Muhammad. Saya kira wajar musuh menuduh Nabi Muhammad gila. Yang tidak wajar itu kalau kaum keluarganya sendiri mengatakan Yesus gila. Sebagaimana yang tertulis di dalam Markus 3 ayat 21. Ya, ketika kaum keluarganya mendengar, ya, ia hendak menyebut dia, sebab menurut kaum keluarganya Yesus tidak waras lagi. Kan jelas tuh. Nah, kalau musuhnya ngomong Nabi Muhammad gila, wajar, namanya juga musuh, benci. Tapi ini kok kaum keluarganya sendiri yang mengatakan Yesus gila. Tapi sedikit saya tambahi akhi. Jadi kalau dikata gila itu wajar karena apa? Tidak waras karena apa? Dia masuk ke rumah orang, ke rumah warga, habis itu menghabiskan makanan-makanan, sehingga orang-orang yang datang kemudian tidak kebagian makanan karena dihabiskan oleh Yesus yang kerasukan setan gitu loh akhi. Itu silakan. Bang Iwan apa Bang Alvaro? Silakan. Bang Udane diam dulu. Ayo Bang Iwan, silakan. Tadi mau nanggapin, mau ngomong katanya. Silakan. Kondusif Bang ya, Bang Iwan. Ya. Silakan aja ngomong. Oh enggak, Bang Alvaro enggak. Lanjut dulu Bang. Oke. Saya lagi cuma lanjut lagi. Semangat. Iya, jadi lucu ya, lucu saudara-saudara ini. Kita menjelaskan data yang ada di dalam kitab saudara, tapi Anda sendiri yang pelintir. Kita udah menjelaskan tuh, Anda yang melintir demi ego iman. Tapi kalau Anda memiliki akal, Anda akan mengiyakan apa yang kami sampaikan. Nah itu Bang, jelas. Itu, Bang. Akal dan logika aja pakai ya, iya kan Bang ya? Iya, apa yang tertulis di dalam kitab saudara, tolong Anda cermati dengan akal. Jangan dengan iman dulu, nanti setelah masuk akal baru Anda imani. Jangan Anda imani sementara akal Anda menolak. 1 Korintus 15 nomor 24, kemudian tiba kesudahannya, ada masa sudah sampai pada titik selesai, yaitu bila mana Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa. Yesus menyerahkan ini. Katanya tadi Ibu Darni, dia serahkan kepada dirinya sendiri. Logika mana yang bisa terima? Yesus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa,
sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Yesus menyerahkan kekuasaan itu. Oh, jadi kalau kita analogikan, Yesus kemudian membawa buku, contoh membawa buku. Lalu kemudian dia duduk. Lalu kemudian bukunya diarahkan kepada dirinya untuk dia. Kayak mana ceritanya itu? Logika mana? Terus data selanjutnya di Korintus 15 yang sama. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus,